pagi, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Toko Kain Silitonga, yang dimana beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Wirawan Tumanggor, NIM 2403040484. Lalu ada Perdamian Salasinamo dengan NIM 2403048082. Lalu saya sendiri, Tasya Purba, NIM 2403048086. Latar belakang, perkembangan teknologi digital mendorong pelaku usaha untuk beralih ke sistem berbasis web agar lebih efisien dan menjangkau pasar yang lebih luas. Namun, masih banyak toko kain yang menggunakan sistem manual dalam pencatatan transaksi, salah satunya toko kain Silitonga, sehingga kurang efektif dan rentan dengan kesalahan. Oleh karenanya, dibuatlah sistem informasi penjualan berbasis web menggunakan Laravel untuk mempermudah proses transaksi, pengelolaan data, serta meningkatkan efisiensi dan pelayanan kepada pelanggan. Dan profil UMKM, yang pertama nama organisasi ada Toko Kain Silitonga, jenis organisasinya swasta, bidang usaha penjualan kain pakaian untuk kalangan umum, yang dimana tahun berdirinya sejak tahun 2014, alamatnya di Jalan Sisingamangaraja Tarutung, Huta Haturuan 5, Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun visinya yang pertama adalah membangkitkan eksistensi toko Silitonga di era digital agar kembali menjadi pilihan utama pelanggan dengan memadukan kualitas produk dan kemudahan akses online. Di bagian misinya yang pertama digitalisasi toko untuk membangun website sebagai etalase resmi dengan memperkenalkan produk secara luas. Ada koneksi pelanggan yang dimana tujuannya adalah memudahkan interaksi antara penjual dan pembeli melalui platform digital yang lebih praktis. Yang terakhir adalah persaingan sehat, yang dimana untuk meningkatkan daya saing toko agar tetap stabil dan tumbuh di tengah banyaknya kompetitor online shop yang lain. Adapun tujuan dari pembuatan website ini adalah yang pertama, untuk membangun sistem penjualan kain berbasis web, lalu mempermudah pelanggan dalam melihat dan membeli produk. Yang ketiga, membantu admin dalam mengelola data produk dan pesanan. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan jangkauan penjualan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang manfaat sistem bagi web Silitonga. Untuk di bagian admin ini ada beberapa contoh dibuat, yaitu yang pertama, pada slide ini dijelaskan mengenai manfaat dan sistem informasi penjualan dan manajemen produk yang telah kami buat, yaitu tentang sistem ini memberikan keuntungan baik bagi admin, yaitu yang pertama itu adalah untuk bagian admin, yaitu yang pertama mudah mengelola produk. Dengan adanya sistem ini, admin dapat menambahkan, mengubah maupun menghapus data produk dengan lebih cepat dan praktis. Semua informasi produk tersimpan dalam satu sistem, lebih mudah untuk diperbarui kapan saja. Dan yang kedua itu yaitu mengelola pesanan secara terpusat. Seluruh pesanan pelanggan dapat dipantau dalam satu dashboard. Hal ini membantu admin untuk memeriksa status pesanan, mengelola transaksi, serta mengurangi kemudahan terjadinya untuk proses penjualan. Baik, dan yang kedua itu untuk user atau pelanggan. Yang pertama itu adalah belanja lebih mudah. Pelanggan dapat melihat berbagai produk yang tersedia, memilih untuk yang diinginkan dan melakukan pemesanan secara online tanpa proses yang rumit. Yang kedua itu yaitu adalah tidak perlu datang ke tokonya. Dengan sistem ini, pelanggan dapat belanja dari mana saja dan kapan saja melalui perangkat yang terhubung ke internet. Hal ini menghemat waktu dan tenaga karena seluruh proses pembelian dapat dilakukan secara online. Baik, yang selanjutnya itu adalah teknologi yang digunakan. Yang kami dulu yang menggunakan teknologi yaitu ini dibangun menggunakan beberapa teknologi yang saling terintegrasi agar dapat berjalan dengan baik, mulai dari pengolahan data, proses bisnis, hingga tampilan yang digunakan oleh pengguna. Itu kami membuat contohnya. Yang pertama itu adalah Laravel sebagai framework back
Itu Laravel digunakan untuk sebagai framework backend yang berfungsi mengatur logika dan proses utama sistem. Laravel membantu pengembang dalam membuat aplikasi yang lebih terstruktur, aman, dan mudah untuk dikembangkan untuk masa yang akan datang. Yang kedua itu adalah PHP sebagai bahasa pemrograman. PHP merupakan bahasa pemrogram yang digunakan untuk membangun fungsi-fungsi pada sistem. Melalui PHP, sistem dapat memproses data pengguna, mengelola transaksi, dan menghubungkan aplikasi dengan database. Yang ketiga itu adalah MySQL sebagai database. MySQL digunakan sebagai media penyimpanan data. Semua informasi seperti data produk, data pelanggan, stok barang, dan data pesanan disimpan dalam database MySQL sehingga dapat diakses dan dikelola dengan mudah. Yang keempat itu adalah HTML, CSS, dan JavaScript sebagai frontend. HTML digunakan untuk membangun struktur halaman web. CSS digunakan untuk mempercantik tampilan sebagian, sedangkan JavaScript digunakan untuk menambahkan interaksi pada website sehingga lebih responsif dan nyaman digunakan oleh pengguna. Dan yang terakhir itu adalah Composer sebagai dependency manager. Composer digunakan untuk mengelola berbagai library atau paket yang dibutuhkan oleh Laravel dengan komputer. Proses instalasi dan pembaruan komponen sistem menjadi lebih mudah dan efisien. Baik, yang selanjutnya itu adalah teknologi yang digunakan. Yang menggunakan teknologi yaitu ini dibangun menggunakan beberapa teknologi yang saling terintegrasi agar dapat berjalan dengan baik, mulai dari pengolahan data, proses bisnis, hingga tampilan yang digunakan oleh pengguna. Itu kami membuat contohnya. Yang pertama itu adalah Laravel sebagai framework back. Itu Laravel digunakan untuk sebagai framework backend yang berfungsi mengatur logika dan proses utama sistem. Laravel membantu pengembang dalam membuat aplikasi yang lebih terstruktur, aman, dan mudah untuk dikembangkan untuk masa yang akan datang. Yang kedua itu adalah PHP sebagai bahasa pemrograman. PHP merupakan bahasa pemrogram yang digunakan untuk membangun fungsi-fungsi pada sistem. Melalui PHP, sistem dapat memproses data pengguna, mengelola transaksi, dan menghubungkan aplikasi dengan database. Yang ketiga itu adalah MySQL sebagai database. MySQL digunakan sebagai media penyimpanan data. Semua informasi seperti data produk, data pelanggan, stok barang, dan data pesanan disimpan dalam database MySQL sehingga dapat diakses dan dikelola dengan mudah. Yang keempat itu adalah HTML, CSS, dan JavaScript sebagai frontend. HTML digunakan untuk membangun struktur halaman web. CSS digunakan untuk mempercantik tampilan sebagian, sedangkan JavaScript digunakan untuk menambahkan interaksi pada website sehingga lebih responsif dan nyaman digunakan oleh pengguna. Dan yang terakhir itu adalah Composer sebagai dependency manager. Composer digunakan untuk mengelola berbagai library atau paket yang dibutuhkan oleh Laravel dengan komputer. Proses instalasi dan pembaruan komponen sistem menjadi lebih mudah dan efisien. Baik, yang selanjutnya.
Baiklah, di sini saya Wirawana Tumanggor dengan NIM 2403040484 akan melanjutkan menjelaskan bagian yang selanjutnya. Slide yang selanjutnya itu ada pada tampilan website. Pada tampilan website dapat kita lihat gambar yang pertama itu ada tampilan website yang menunjukkan produk-produk yang dijual pada website tersebut. Tampilan yang kedua itu ada tampilan website dashboard yang untuk bagian admin, yang dimana pada tampilan ini kita dapat melihat laporan ataupun laporan penjualan kain yang telah dilakukan. Untuk gambar yang selanjutnya itu ada tampilan pada detail kain, yang dimana pada tampilan ini ada detail kain produk kain, yang dimana jika kita mengklik detail kain pada bagian produk di tampilan home sebelumnya, maka akan muncul tampilan detail kain. Yang selanjutnya itu ada tampilan konfirmasi pesanan, yang dimana pada tampilan ini ada nama produk, harga produk, stok produk, serta kita akan disuruh ataupun diperintahkan untuk mengisi data-data kita seperti alamat si pembeli dan juga nomor telepon. Tampilan yang selanjutnya itu ada tampilan manajemen produk, yang dimana ini merupakan bagian untuk admin. Pada tampilan ini, admin dapat mengelola produk, bisa menghapus, dan juga dapat menambahkan produk dengan cara mengisi nama produk, kategori produk, stok produk, harga, dan juga foto ataupun gambar produk. Dan setelah itu kita akan menyimpannya dengan mengklik tombol simpan. Nah, selanjutnya itu ada fitur-fitur yang dapat digunakan oleh si user, yang dimana fiturnya itu ada registrasi akun, login, melihat produk, menambahkan ke chart, dan check out. Sedangkan fitur untuk admin ada dashboard, ada tambah produk, edit produk, hapus produk, serta melihat pesanan dan manajemen user. Yang slide selanjutnya itu ada struktur folder yang ada di Visual Studio Code. Strukturnya dapat kita lihat sebagai berikut. Yang dimana struktur foldernya yang ada itu yang pertama itu folder public, yang dimana folder public ini merupakan tempat untuk menyimpan aset yang bisa diakses langsung oleh browser luar seperti CSS, JS, dan link pintasan folder ataupun gambar. Yang kedua itu ada resource, yang dimana merupakan tempat menyimpan file tampilan website berformat .blade, .php ataupun halaman katalog, dashboard, dan manajemen data. Yang selanjutnya itu routers, yang dimana folder untuk mengatur alamat URL website, menghubungkan teks URL yang diketik pengguna dengan tampilan halaman yang tepat. Yang selanjutnya itu storage, yang dimana folder ini merupakan folder internal yang aman untuk menyimpan file yang diupload pengguna seperti file fisik, gambar-gambar kain brokat, ataupun gambar-gambar produk lainnya. Yang selanjutnya file konfigurasi utama .inf, yang dimana tempat setting koneksi database MySQL project, dan artisan merupakan file pengendali untuk menjalankan perintah terminal Laravel. Yang selanjutnya itu ada rencana implementasi sistem, yang dimana rencana implementasi sistem tahap pertama itu persiapan dan database, konfigurasi file .inf untuk koneksi database MySQL. Yang kedua input data awal kategori kain dan stok produk. Tahap yang kedua itu ada link aset gambar, menjalankan perintah PHP artisan storage link agar file gambar produk dari folder storage bisa tampil di halaman web. Tahap yang ketiga itu pengujian ataupun testing, yaitu uji coba fitur input produk baru pada halaman manajemen, uji coba fitur transaksi, dan cetak laporan pada dashboard penjualan. Tahap yang keempat itu ada development dan serah terima, menjalankan server aplikasi via PHP artisan survei, serah terima, dan pelatihan singkat pengguna sistem kepada pemilik toko kain Silitonga. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan
dalam pembuatan website toko kain Silitonga yaitu yang pertama itu digitalisasi bisnis tradisional. Proyek ini berhasil mentransformasi operasional toko Silitonga dari sistem manual menjadi berbasis digital, web ataupun web e-commerce. Yang kedua, solusi manajemen terintegrasi, menyediakan satu ekosistem web yang efisien untuk mengelola katalog produk, melacak persediaan stok kain brokat, hingga memproses transaksi secara langsung. Yang ketiga itu transparansi dan analisis data. Fitur real-time dashboard memberikan kemudahan bagi pemilik toko dalam memantau statistik pendapatan harian dan mencetak laporan penjualan yang akurat. Yang selanjutnya, arsitektur modern dan andal, dibangun dengan framework Laravel dan Tailwind CSS untuk menjamin performa website yang cepat, aman, responsif, serta mudah dikembangkan di masa yang akan mendatang. Untuk tampilan website kami dapat kita lihat pada video berikut ini. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih.